saya menemukan di situ itu perdagangan senjata. Ada granat, ada rocket launcher, dan segala macam. Oh, jadi itu memang senjata untuk kebutuhan ini ya? Teroris. It's just a job. Pakai senjata di sini juga. Oh, sempat ditodong. Oh iya. Terus? Fucking detektif, bla 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 bla. Just out of view. Sesudah ditodong keluar rumah itu takutnya bukan main. Waduh, aku hampir mati. Takutnya belakangan, Pak ya. Mau masukkan kunci di apa itu Mobil. itu akal. Gere-gere gitu ya. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, dan kalau Anda perhatikan pemirsa, kami berdua sekarang tampil agak beda ya. Karena pakai jas. Beda, Tamunya beda, seperti eksekutif. Tapi identik dengan tamu kita seperti yang digambarkan di film-film itu. Beginilah mungkin ya, sebagian digambarkan oleh masyarakat lah. Jadi kita akan berbicara dengan Pak Suko Prasetyo dan punya profesi yang menarik, jarang terdengar ya, dengan di kalangan warga Indonesia di sini jarang dilakoni. Betul. Mungkin kita langsung kenalan saja. kenalan. Silakan Pak. Nama saya Suko Prasetyo. Aslinya dari Solo. Sudah berapa lama Pak di Amerika, Pak? Saya datang kemari bulan Januari tahun 1971. Tadi kan kita mengatakan bahwa profesi Bapak ini mungkin jarang dilakoni oleh warga Indonesia atau pendatang Indonesia di sini. Ya, saya pernah menjadi private investigator, apa itu detektif swasta ya. Partikelir selama 25 tahun. 25 tahun. Ya, waktu itu kebetulan ada artis-artis Amerika yang ingin mempunyai keinginan untuk memberikan makanan kepada orang yang kelaparan di Ethiopia. Jadi mereka menyanyikan lagu dan merekord lagu We Are the World. We Are the World itu ya. Iya. Nah, saya didatangin oleh seorang FBI internasional yang mengatakan bahwa ada pemalsuan kaset. Waktu itu belum ada CD, belum ada kaset. Jadi dan itu jumlahnya banyak sekali, jutaan gitu. Nah, menurut dari FBI agent ini katanya lebih dari 2,5 juta per bulan. Dan datangnya dari Indonesia. Jadi dia datang kepada saya lewat teman saya yang mempunyai perusahaan private investigator. Baik, saya kerjakan. Itu kaitannya sama Michael Jackson ya waktu itu? Ya, Michael Jackson juga ikut. Dalam We Are the World itu ya, lagu berbagai dan artis-artis penyanyi itu ya. Penyanyi yang lain. Ya. Saya telepon, apakah beliau betul memproduksi kaset itu? Kaset itu. Gitu. Dan dia, iya Pak, banyak kalau Bapak mau memasarkan ke Amerika. Malah ditawarin. Ditawarin ya, dipikir. Kemudian dihukum bersalah? Dia dikenakan 3,5 tahun dan didenda kalau tidak salah 500.000. Waktu itu ya. Jadi itu kasus pertama yang ditangani Bapak ya? Ya, itu yang pertama. Dan langsung besar itu termasuk ya? Iya, dan pada saat itu ada kasus juga yang besar yang saya tangani. Karena bos saya ini namanya Dempster itu melihat cara saya menyelidiki kok seneng jadi ada kasus lagi di mana FBI sudah menyelidiki suatu kasus selama 4 tahun kok belum selesai. Ya, waktu itu yang mempunyai kasus adalah US Attorney Rudy Giuliani. Jadi saya sekaligus kerja dengan Rudy Giuliani. Nah, waktu itu Pak, Bapak kan sebelumnya tidak punya latar belakang. Saya nggak tahu latar belakang Bapak apa. Artinya kan untuk menjadi seorang detektif partikelir kan perlu background, pengetahuan, perlu keterampilan. Bapak langsung nyemplung gitu aja waktu itu kan, gimana? Betul.
Saya nyemplung saja. Memang tidak Atau dicemplungkan mungkin waktu tidak itu ya. ada pengalaman. Didorong gitu. Tetapi saya di Indonesia sekolah di Fakultas Hukum. Oh, mungkin ya. Jadi ada. Meskipun saya orang Kristen, tapi teman saya 90% orang Islam. Tetangga-tetangga saya orang Islam. Dan sahabat-sahabat karib saya ini dari SMA lulus ke Universitas Islam Indonesia. Saya ikut saja. UII, ya? UII di Jogja. Jogja. Oh, oke. Fakultas Hukum. Dengan dasar pemikiran hukum dan ya soal penyelidikan ya kita improvise saja ya. Jadi wah ini piye carane. Jadi caranya membuat suatu bukti gitu ya. Jadi hanya begitu saja. Pembuktiannya ya. Iya. Gak ada training apa-apa dikasih? Nggak Dari ada. perusahaannya Bapak nggak ada pelatihan-pelatihan Nggak kamu ada. harus Nggak ada. ini nggak ada? Nggak ada. Dikasih senjata nggak, Pak? Nggak. Nggak Nggak dikasih? ya? Pak, Pentungan gitu? saya lebih baik begini, karena kita lihat orang-orang Amerika ini, baik hitam atau putih, kan orangnya banyak kan besar-besar. Saya orangnya kan paling kecil di sini. Jadi kalau saya bertindak atau berjalan seperti polisi membawa senjata, malah saya Dicurigai. dicurigai kan, Oh, gampang dan diidentifikasi. berbahaya. Iya betul. dan berbahaya buat saya. Jadi Justru memang harus nyamar-nyamar gitu ya, Pak. Ya itu ya, malah karena susah. saya kan masih punya aksen Jawa. Oh iya. Jadi makanya ini Pak Rudy Giuliani itu mengirimkan FBI tidak dapat memecahkan karena si penjahat ini perusahaan yang diselidiki itu kan orang Amerika juga. Mereka itu bisa melihat polisi sama orang biasa itu Oh bisa. bisa mencium. Jadi mungkin orang juga nggak curiga lah, satu nggak Iya. curiga karena ini imigran gitu, mungkin nggak Betul. pekerjaannya tidak dekat sama yang Iya. bersifat detektif itu. Kedua badan kecil, tidak berbahaya. secara berbahaya fisik. fisik. dan pelongo-pelongo. Nah, penting itu ya. Tapi itu penyamaran yang bagus. penyamaran yang luar biasa ya. Malah orang pelongo-pelongo ini dijelaskan sama si penjahat ini kan, oh harusnya begini. Oh malah diajari. Kita ini ya malah waktu ini mereka tuh selama 4 tahun ingin masuk ke perusahaan ini. Perusahaannya itu tertutup sekali. Kemudian kasus itu pecah selesai dalam kasus berapa lama? 4 hari. 4 hari. 4 hari ya? Iya. Luar biasa perbandingannya 4 tahun dengan 4 hari. Iya. Betul. Dapat bonus waktu itu. Oh enggak ada. Enggak ada ya. Gaji biasa ya. Saya tidak mau bonus. Kasusnya Giuliani itu, ini perusahaan yang dicurigai ini adalah importer dari pemalsu jam tangan, Jam tangan. segala macam itu, ya. Tapi setelah saya masuk, ternyata bukan itu saja. Saya menemukan di situ itu perdagangan senjata. Waduh. Senjata. Senjata, ya, senjata ada granat, ada rocket launcher, dan segala macam. Oh jadi itu memang senjata untuk kebutuhan ini ya? Teroris. Iya. Teroris gitu. Teroris pada waktu itu hanya ada satu, yaitu IRA. Irlandia. Ya, dari Irlandia, Irish Republican Army. Saya menemukan waktu dia menunjukkan kepada saya. Jadi pokoknya pelongoh-pelongoh itu Seneng, saya senang berguna sekali. ya. Jadi pelongoh-pelongoh itu senang Pelongo-pelongo. saya. Nah ini Ya. masalah pelongo-pelongo nih. Kita berdandan semacam ini nih ya. Supri juga saya Malah juga. keliru ternyata Malah nggak keliru harus ya. begini Pak ya. Kenapa di film-film itu sering digambarkan wah kayak jas, pakai kacamata hitam. Salah itu Iya, penggambarannya keliru salah ya. itu. Lah kalau saya pakai jas, pakai topi segala macam kan orang tahu, oh gitu. Ketika Bapak menyamar gitu ya. Apa itu rasanya Pak? Kan takut lah Pak kalau ketahuan kan bahaya.
Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Nekat ya, Pak. Itu spesialnya. Mungkin punya jimat cekelan atau dari Oh, enggak. pernah ya. Enggak ada takut-takut ya. Pokoknya dalam pikiran saya ini kasus harus dipecahkan. Have to be done. Nah, waktu ini misalnya Pak Suko sendiri secara pribadi nggak takut gitu ya. Tapi pernah nggak misalnya ngeliat penjahat-penjahat yang lagi diintai gitu, misalnya dia menggunakan senjata, Oh ya, sudah melihat. Pernah? tetap nggak takut? Nggak perlu takut. Dalam Dalam benak saya ini kan dia nggak tahu saya tahu dia, tapi dia nggak tahu siapa saya. Pernah konfrontasi secara fisik nggak dengan orang yang diselidiki Bapak? Pernah. Gimana ceritanya itu kok bisa? Itu saya menyelidiki suatu orang, Heeh. masukkan ke penjara. Heeh. 3 tahun kemudian Oh, keluar penjara balas dendam. dia melihat saya. Di jalan? Enggak, Di mana? di rumah orang yang saya selidiki. Wah, Nggak taunya bulet ini ya. aja dia di situ juga. Terus? Terus dia misuh-misuh gitu ya. Pakai senjata di sini juga. Oh, sempat ditodong. Oh iya. Terus? You know, you walking detective, bla 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 bla. Saya terus, who are you? Ya, who are you? Terus, don't you remember me? Don't you remember me? Saya bilang, I don't know you. Gitu. So what happened? You know. Terus dia ngobrol bahwa saya hubungan dagang dengan dia, nggak taunya dia terus digerebek sama FBI, sama polisi, dia masuk penjara. No. So you think I do business with you? Dan kamu masuk penjara? Jadi saya ini detektif. You know, you watch too many movies. Terlalu banyak berpikir juga. Saya bilang begitu. Dia bingung gitu ya. So what can you prove that you are not? Very easy. Kamu punya kartu nama saya kan? Punya alamat saya. Bagaimana kalau hari Sabtu ini pergi ke rumah saya, tempat saya di pantai gitu kan, di New Jersey sana. Itu alamatnya FBI itu. Di pantai. Nanti kita barbecue gitu. So come. Datang dia. Saya nggak ke sana. Bapaknya nggak ke sana, alamat FBI itu ya. Well, first of all, I was proud of him because of what he did. He changed laws. He, by himself, changed a law here in America. But I was not that nervous because he worked with wonderful people that I knew would have his back if anything happened. Did he tell you that he got experience like people Put a gun to his head. pointed Yeah, into the gun? that's when I said, "Don't tell me anymore. Okay. Don't tell me anymore. I don't need to know that." Pak pernah nggak mengalami masa sulit ketika tinggal di Amerika? Misalnya nggak ada pekerjaan, kehilangan pekerjaan atau apa? Saya selalu mendapat pekerjaan. Anehnya tuh begitu. Termasuk bejo Pak berarti Pak ya. Ya, apakah Laki itu bejo beruntung atau ya. itu berdoa tiap malam, Pak Suko punya latar belakang bela diri nggak? bela diri. Ya, pernah belajar kungfu Oh, di kungfu. Solo. Ya, Terus ilmu kanuragan pernah? itu pernah dengar Bangau Putih. Bangau Oh, iya, Putih. Ya. Oh, yang itu bisa tahan bacok segala itu kan? Tenaga dalam itu bukan? Jangan bacok saya saya belum sampai di situ. Waktu kerja sebagai detektif partikuler sering ke pengadilan Pak ya? Sering menjadi saksi di pengadilan. Berapa kali Pak kalau bisa Saya kira lebih dari 200. ke pengadilan? Jadi minimal 200 kasus Bapak tangani ya? Wah, kasusnya banyak. Lebih dari itu. Ya minimal maksud saya. Iya, banyak yang tidak perlu ke pengadilan. Ya, ketika sudah ketangkap ya bayar aja. Gitu. Ada yang begitu ya? Tidak semuanya ke pengadilan Pak ya? Iya.
Oke. Jadi Kira ini menarik ya menarik namanya ya. Jadi nggak terbayangkan sebelumnya ini kita salah kostum, misalnya kayak di film-film kebanyakan Ini kalau kita nonton jadi film gitu. detektif berdua ini udah ketahuan. Ini udah ketahuan. Jadi ini. yang sasaran kita adalah lari duluan. Apalagi kan pakai kacamata hitam. Gitu Terus ya. ini ada bendolnya gitu. Ya udah itu udah. ini itu orang Asia amatir gitu ya. gitu ya. Pakai topi gitu ya. Pakai Oh, iya, topi, iya, Pak. pakai ini. Kalau Waduh, Tapi perbincangan kita harus kita Terima kasih sekali, akhiri Pak nih. Suko. Dan Berbagi kita pengalaman telah menarik sekali melihat ya. pengalaman Pak Suko ini yang pernah ditodong pakai senjata. Terus malah kamu apa? Jangan takut gitu ya. terus sudah 58 masih kemudian menjadi satpam rumah sakit. Dan sebagainya masih aktif. Kerja di malam hari dan punya pengalaman yang disitulah yang membuat beliau itu Lebih lebih humble, mensukiri hidup gitu ya. dan sebagainya. Betul. Oke. tapi itu ditodong itu ada takutnya juga. Oh, gitu. sempat takut Pak ya? Sesudah ditodong keluar rumah itu takutnya bukan main. Waduh, aku hampir mati. Jadi Takutnya belakangan Pak ya? mau masukkan kunci di apa itu Mobil? itu wah angkel Geregeli gitu ya. Nggak bisa Gemetar ya. gitu ya. iya ngedrek juga. Tapi bagusnya rasa takutnya bisa ditunda Tunda. sampai di luar gitu. Nah, susah itu menunda rasa takut itu. Itu juga perlu nyali. Iya. Jadi- Terlatih pengalaman betul, beliau betul. sebagai detektif partikelir ya. Oke, dan harus kita akhiri perbincangan kita kali ini bersama tamu kita yang bercerita banyak tentang kehidupannya yang apa ya, rada ngeri-ngeri gimana. Nyerempet-nyerempet bahaya juga, tapi juga Nyerempet bahaya. beliau menikmati sekali. Menikmati, Nah, selama 25 tahun menjadi detektif partikelir, Pak Suko Prasetyo. Ya, oke, kita akhiri perbincangan kita kali ini. Saya Alam Burhanan. Dan saya Suprono, sampai jumpa di KHD berikutnya.